dengan pujian yang datang dari hati kami Tuhan, bahwa kami merasakan Engkau Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami, Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami, Engkau Allah yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Sebab kami tahu kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu bisa menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak bisa berjalan di dunia yang gelap ini ya Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami perlu pertolongan Engkau untuk melalui hari-hari kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami pelayan-pelayan-Mu, kiranya Engkau mengurapi kami dengan urapan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terlebih hamba-Mu, kiranya Engkau berikan urapan yang daripada Engkau, supaya hamba-Mu bisa menyatakan isi hati-Mu untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu ibadah kami bersatu hati mengusir di dalam nama Yesus. Biar Engkau saja yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu yang mengatakan Allah mana seperti Allahku. Haleluya. Haleluya. Bisa dengar saudara-saudara? Puji Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu lagi sambil bangkit berdiri, kita nyanyi glory. Haleluya. Haleluya. Glory.
di tengah-tengah situasi seperti ini dengan bermasker 2 kali ya. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa beribadah. Rasanya beda ya, ibadah online dengan ibadah offline ya. Suasananya beda ya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu yang mengatakan, lingkupiku dengan sayapmu. Oh haleluya. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Oh haleluya.
kami di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh menikmati berkat rohani. Terima kasih urapi hamba yang sebentar akan menyampaikan kebenaran. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Padahal baru disetel kemarin sama sound systemnya. Ini sudah. Ya inilah repot kita, nggak punya tenaga khusus untuk sound system. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelum firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Yonatan, saya ingin menyampaikan pengumuman dulu. Karena minggu kemarin banyak yang nggak hadir, ya, jadi pagi ini saya sampaikan pengumuman sesuai dengan peraturan bahwa ibadah boleh dilaksanakan secara offline, tapi dengan beberapa persyaratan, antara lain ibadah cuma 1 jam, ya. Kemudian tidak boleh menjalankan kantong persembahan. Sebab itu, saudaraku sekalian, di depan ini disediakan kotak. Jadi nanti selesai khotbah, selesai doa berkat, sementara kita menyanyikan pujian, saudara dipersilakan untuk maju ke depan memberikan persembahan. Saudara perhatikan kotaknya, sebab kemarin banyak yang salah masukkan, saudaraku sekalian. Ya, di sebelah paling kiri ini pembangunan, yang tengah itu perpuluhan milik Tuhan, yang satu lagi diakonia. Persembahan yang biasa dijalankan pakai kantong itu kotak paling pinggir. Kemarin banyak yang salah masuk, saudaraku sekalian. Ya, karena memang baru kemarin kita laksanakan. Jadi sebelum saudara pulang, saudara boleh memberikan persembahan yang di tempat yang sudah disediakan. Jadi mengingat waktu, saudaraku sekalian, kita akan segera masuk di dalam pemberitaan firman Allah. Firman Allah pagi hari ini disampaikan oleh Bapak Yonatan sebagai wakil gembala. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, suara saya bisa kedengaran ya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita boleh kembali beribadah secara offline, tatap muka, dan kita pada saat ini boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan. Mari sama-sama kita untuk mempersingkat waktu, saya ajak untuk membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama. Saya akan bacakan ayat yang ke-7. 2 Timotius pertama ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya. Saudara-saudara,
Pada hari-hari ini situasi yang kita hadapi mau tidak mau membuat banyak orang yang berada dalam suasana yang membuat kita menjadi takut ya. Siapa yang tidak takut saat ini ya? Waktu awal tahun 2020 kita dengar kasus COVID misalnya, itu sepertinya jauh gitu ya. Pertama-tama kita dengar COVID itu di Cina, kemudian merambat ke negara-negara lain. Ketika masuk Indonesia pun kita merasa COVID itu sesuatu yang biasa-biasa aja. Karena apa? Karena kita nggak ngalamin. Kayaknya COVID itu jauh gitu, nggak di kita gitu ya. Indonesia sih Indonesia, tapi di bagian yang lain gitu ya. Tapi makin ke belakang ini, bahkan ketika masuk bulan Juni-Juli tahun 2021, kita baru merasakan bahwa COVID itu begitu nyata begitu ya. Begitu dulu kita anggap itu sesuatu yang masa sih? Kenapa sih kita mesti pakai masker? Kenapa kita mesti cuci tangan? Tapi ketika itu menimpa kita, satu persatu keluarga kita kena, satu persatu keluarga kita dirawat, satu persatu keluarga kita mengalami sakit, baru kita sadar bahwa ini benar-benar nyata gitu, ada. Dan ketakutan demi ketakutan itu benar-benar mencekam. Belum lagi ditambah dengan akibat dari COVID itu secara ekonomi, banyak sekali usaha-usaha yang ditutup. Toko-toko banyak sekali. Perusahaan-perusahaan yang karyawannya banyak ribuan itu seperti Giant dan lain sebagainya itu mem-PHK karyawannya. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan sumber penghasilan. Bagaimana kita tidak takut kalau menghadapi hal seperti itu? Ya. Firman Tuhan pada pagi hari saya beri tema takut dan ketakutan. Kalau kita bicara soal takut, ya, dalam bahasa Indonesia ketakutan itu ya sama berasal dari kata takut. Hanya ada satu kata dalam bahasa Indonesia. Dari kata takut muncul kata ketakutan. Dari kata takut juga bisa muncul kata penakut, yaitu orang yang takut. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya, itulah kelebihannya dalam Alkitab itu. Kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu ada 3 kata yang untuk menggambarkan takut itu. Dan masing-masing kata itu memiliki makna atau kedalaman yang berbeda. Nah, itu perlu kita pahami untuk kita bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Karena kalau kita baca dalam bahasa Indonesia saja, itu semua tulisannya sama, takut. Tapi ketika kita mengerti kata aslinya, kita bisa menangkap makna yang lebih dalam dari firman Tuhan tersebut. Ya, kita mulai dengan kata yang paling sering kita temui dalam Alkitab. Kata pertama itu phobeo dalam bahasa asli Alkitab. Phobeo, dari kata phobeo itu muncul kata fobia. Kita bisa baca itu di dalam, kita bisa baca di dalam, contohnya ya, di dalam Markus pasal 4 ayat 40. Markus 4 ayat 40. Di dalam Markus 4 ayat 40, di situ firman Tuhan berkata demikian. Maaf, ini nanti kata berikutnya. Ini sekarang kita lihat yang phobeo dulu, itu di dalam Matius ya. Di dalam Matius ayat 28, kita baca Matius 10 ayat 28 dulu. Ini yang mengenai phobeo tadi ya, Matius 10 ayat 28. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka
Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan, maaf 28 ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kata takut di sini menggunakan kata phobeo. Takut di sini artinya apa? Yang kita pahami seperti kita pahami sehari-hari. Takut, khawatir, ya. Itu adalah sesuatu yang manusiawi, yang sesuatu yang dialami oleh manusia secara manusiawi. Ya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami ketakutan karena dosa itu. Dan kalau kita ikuti dalam sejarah manusia, sesungguhnya ketakutan itulah yang membuat manusia itu survive sampai sekarang. Jadi ketakutan yang wajar, ini phobeo ini itu hampir semua kata-kata takut dalam Alkitab Perjanjian Baru ditulis menggunakan kata phobeo atau dalam bentuk kata Ibrani phobos. Artinya takut yang kita pahami sehari-hari. Orang takut, ada orang yang takut sama kegelapan, ada orang yang takut ketinggian. Ya, itu fobia-fobia yang terjadi. Tapi lebih luas dari itu. Sesungguhnya ketakutan itu adalah yang mendorong umat manusia itu survive sampai sekarang. Ya, kalau kita ikuti sejarah dari zaman prasejarah misalnya, bagaimana kita sekarang bisa punya rumah yang bagus, gedung yang megah? Sejarahnya sederhana. Orang purba zaman dulu takut diserang binatang buas, maka dia buat rumah. Pertama-tama di dalam gua, lama-lama dia buat yang lebih bagus sampai sekarang menjadi rumah seperti sekarang. Kita lihat baju fashion yang beraneka model sekarang. Awal mulanya zaman prasejarah karena apa? Karena orang takut kedinginan, takut terhadap udara yang mengganggu kesehatan tubuhnya. Mereka pakai baju sampai berkembang seperti sekarang yang kita lihat. Jadi sesungguhnya ketakutan yang wajar itu adalah yang membuat manusia survive sampai sekarang. Semua kita masing-masing punya ketakutan. Takut anak kita nggak punya masa depan yang cerah, kita sekolahkan dengan baik. Takut kita nggak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, kita berusaha bekerja. Itulah takut di sini yang dimaksud di sini. Ya. Artinya apa? Takut itu, kalau phobia itu artinya ketakutan yang membuat kita mengantisipasi atau menghindari. Itu pengertiannya. Itu sesuatu yang natural yang kita alami sehari-hari. Ya, nggak ada di sini kita yang nggak pernah ada rasa takut. Ya, bisa juga di sini terjemahkan kalau dalam bahasa Inggris khawatir, kata yang sama. Semua orang punya kekhawatiran, semua orang punya ketakutan. Tapi justru itulah yang membuat kita survive. Kalau orang nggak punya ketakutan, nggak punya kekhawatiran, itu namanya orang gila. Orang gila nggak punya kekhawatiran. Dia nggak khawatir dia diketawain orang, dia telanjang aja. Karena kita takut, karena kita khawatir, makanya kita mengantisipasi, kita bersiap-siap, kita berjaga-jaga, kita membuat rencana, kita membuat planning, membuat strategi. Itulah yang membuat kita survive sampai sekarang. Ya, dalam ayat yang kita baca tadi, kata takut itu diterjemahkan 2 kali dengan 2 arti yang berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia semua ditulis takut ya. Kalau dalam bahasa Inggris saudara bisa lihat. Kata yang pertama, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Itu menggunakan kata afraid, khawatir. Tapi yang kedua, takutlah kepada dia yang dapat membunuh tubuh maupun jiwa. Itu menggunakan kata fear. Ya, kalau di bahasa Indonesia dua-duanya kelihatan takut terjemahannya. Artinya apa? Tuhan di sini berkata, janganlah kamu takut sama hal-hal di duniawi ini. Dalam konteks ini kepada pemerintah pada saat itu, di mana umat Yahudi pada saat itu ditekan oleh pemerintah Romawi. Tetapi dikatakan di ayat ini, jangan takut sama manusia. Digunakan kata fear itu lebih rendah daripada afraid itu lebih rendah dari fear. Tapi takutlah, takut yang sesungguhnya lah kepada Tuhan. Ini satu kata phobia diterjemahkan dengan 2 kata yang berbeda. Artinya apa? Ini adalah ketakutan yang bisa kita manage, bisa kita atur, bisa kita kontrol level-levelnya gitu ya, kita bisa kendalikan. Inilah ketakutan yang sehat, ketakutan yang natural, yang alami, yang dialami semua orang.
Seperti saat-saat ini kita menghadapi COVID, semua orang harus punya level takut. Kalau sudah nggak punya takut, ya saudara nggak waras. Nggak ada orang yang COVID bilang asal nggak takut. Itu orang pasti mengalami sesuatu itu di dalam jiwanya. Ada yang nggak beres. Orang yang normal beres pasti dia takut. Dalam artian apa? Dia takut, dia mengantisipasi dengan cara pemerintah pun sudah membuat programnya, ya, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Itu adalah antisipasi kita, tindakan kita terhadap rasa takut yang muncul terhadap COVID. Dan itu baik, itu bagus. Itulah yang membuat manusia survive sampai sekarang. Ya, nggak mungkin kalau kita biarkan saja. Nggak usah takut lah, nggak, itu mah nggak apa-apa. Habis nanti kita semua. Inilah ketakutan-ketakutan yang wajar. Kita khawatir masa depan anak kita. Baik nggak itu? Baik. Karena itu mendorong kita untuk bekerja sebagai orang tua lebih keras. Bagaimana kita mencukupi kebutuhan keluarga kita. Bagus itu. Kekhawatiran dan ketakutan yang bagus. Obio itu bagus. Walaupun sebagai anak Tuhan ada hal-hal yang Tuhan ingatkan, hei, jangan khawatir, itu juga jangan pupus, jangan takut, karena Bapamu tahu apa yang kau butuhkan. Burung di udara dia pelihara, rumput di padang dia hiasi. Ini ketakutan-ketakutan manageable yang kita hadapi sehari-hari. Makanya itu paling banyak di dalam Alkitab, karena itu yang alami hari-hari kita hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, kata takut itu menggunakan kata saya juga maaf yang baca juga mata saya juga ternyata udah berumur ya, saya baru nyadari bahwa saya tuh sudah berumur, jadi matanya juga kurang begitu jelas kalau untuk membaca. Adalah kita baca tadi di dalam ayat yang kita baca tadi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah, kata ketakutan di sini itu menggunakan kata yang berbeda, bukan phobos lagi, tapi delia. Delia itu artinya takut juga, tetapi dalam artian yang negatif. Kalau pobo tadi atau pobeo tadi itu mempunyai pengertian yang netral ya, tergantung kita menyikapinya takut seperti apa. Itu hal yang hari-hari kita alami. Tapi kalau delia ini ketakutan yang bersifat negatif. Ya. Di dalam Alkitab yang kita baca tadi, ya, dikatakan roh ketakutan. Ya. Roh ketakutan dalam bahasa Inggris digunakan kata intimidate, terintimidasi. Jadi roh yang membuat kita terintimidasi, tertekan, depresi, ya kalau orang bilang sekarang. Itu ketakutan yang kedua di dalam Alkitab. Nah, kata ini nggak banyak ditemukan di dalam Alkitab. Kalau yang persis seperti ini katanya hanya ada di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Ada lagi beberapa, mungkin hanya 2 atau 3 ayat yang menggunakan kata ini. Karena apa? Karena kata ini negatif artinya. Ketakutan yang membuat depres, ya, terintimidasi. Artinya apa? Tidak bisa berkutik. Kita merasa tak berdaya. Kita merasa tak mampu berbuat apa-apa. Hopeless kalau kata orang. Ya, depresi. Itu arti kata delia ini. Itu berasal dari akar kata deilos, penakut. Ya. Nah, di dalam situasi saat ini, takut adalah hal yang wajar seperti kita alami. Tapi kalau kita menghadapi ketakutan, itu hal yang negatif. Ya. Kita bisa lihat juga itu di dalam Markus 4 ayat 40 tadi ya, kita baca.
ketakutan. Ini kata yang sama. Markus 4 ayat 40 tentang deilia atau deilos tadi ya. Markus 4 ayat 40, demikian firman Tuhan. Mungkin saya baca dari ayat yang ke-36 supaya kita dapat konteksnya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu itu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Perhatikan kata ini, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Inilah deilia itu, ketakutan yang membuat kita tidak percaya, ketakutan yang membuat kita kehilangan iman. Murid-murid berkata, "Guru, mengapa kau biarkan kami binasa?" Mereka seolah-olah bilang, Yesus ini nggak punya pikiran, ini orang lagi sibuk kerja, mau lautan gelap dia tidur. Ini benar-benar orang yang nggak punya perasaan, nggak pengertian. Mengapa bisa sampai keluar ucapan seperti itu? Yesus tahu mereka sudah kehilangan iman. Karena apa? Karena ketakutan. Inilah deilia tadi, ketakutan yang demikian rupa sehingga mampu membuat iman kita menjadi rontok. Minggu kemarin Bapak Gembala juga membahas firman Tuhan, ya. Oleh karena adanya bencana COVID ini, banyak iman-iman anak Tuhan yang menjadi lemah. Makanya firman Tuhan berkata ketika Yesus datang kedua kali, Yesus bertanya, "Apakah aku akan mendapatkan iman di bumi?" Jadi benar. Cuman hal seperti apa yang membuat iman kita menjadi rontok? Deilia ini tadi, ya, ketakutan atau roh ketakutan yang membuat kita sampai meragukan kasih Tuhan, seperti murid-murid tadi. "Guru, kau biarkan kami binasa." Ketakutan yang membuat kita meragukan kuasa Tuhan, ketakutan yang membuat kita melupakan bahwa kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, ketakutan yang membuat iman kita rontok, kehilangan iman. Dengan jelas Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak beriman?" Kata-kata ini keras dan mempunyai makna yang sangat negatif, makanya sangat jarang. Baru tadi di 2 Timotius 1 ayat 7, di Markus 4 ayat 40, satu lagi di dalam Wahyu. Kita baca di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perhatikan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi katakan situ, perhatikan, orang-orang penakut, deilos, akar kata yang sama dengan kata deilia. Jadi ketakutan yang mematikan iman itu mengakibatkan kita dikatakan pada akhir zaman masuk dalam penghukuman, pada kematian yang kedua. Jadi jangan anggap enteng ketakutan yang negatif tadi, deilia tadi atau deilos tadi, karena itu membunuh iman. Dan akhirnya apa? Di dalam Wahyu dikatakan membuat kita masuk dalam penghukuman.
wajar kalau kita takut, kita khawatir. Tapi jangan sampai itu membuat kita meragukan kasih Tuhan. Selama itu masih fobia, masih phobos, it's okay. Itu masih bisa kita manage, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Itu masih kita bisa tangani, kita bisa handle. Bagus, baik, wajar. Tapi kita itu menjadi delios atau deila yang membuat kita depres, tertekan, ketakutan, sampai kita meragukan kasih Tuhan, bahkan merontokkan iman kita. Itu akan berakibat kita masuk ke dalam penghukuman. Hati-hati saudara-saudara, ya, hati-hati. Kita bisa lihat sekarang pada hari-hari ini, ya, orang-orang yang takut, yang masih bisa di-maintain, atau orang-orang sudah mengalami ketakutan yang sampai bertahap depres tadi, ya. Kita harus tetap berdoa, memohon kepada Tuhan supaya kita tetap berada pada kasih dan perlindungan Tuhan. Kita kembali, nah sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya kita tidak masuk, ya, dari tahap fobia menjadi deilia tadi, dari ketakutan yang wajar menjadi ketakutan yang negatif tadi. Ada di firman Tuhan kita baca di ayat pembukaan tadi. Kita kembali ke ayat tersebut, 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh deilia tadi, melainkan, perhatikan di sini, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di sini sudah ada jawabannya. Jadi kalau kita benar-benar memiliki roh yang dari Allah, yang muncul itu bukan deilia, harusnya bukan ketakutan, tapi dikatakan roh yang membangkitkan kekuatan. Kata kekuatan di sini kalau dalam Alkitab bahasa asli dia menggunakan kata dynamoi, ya, itu artinya lebih cenderung kepada kuasa atau kemampuan, bukan kekuatan, ya. Makanya dalam bahasa Inggris digunakan kata terjemahannya adalah power, spirit of power, bukan strength. Kekuatan itu ya bagian dari kuasa. Kekuatan itu, kuasa itu kita kalau dalam bahasa Inggris terjemahannya adalah kemampuan untuk melakukan usaha, kemampuan untuk melakukan sesuatu, kemampuan untuk bertindak, itu namanya kuasa. Ya, kekuatan itu salah satu bentuk kuasa. Orang yang punya kekuatan dia bisa berbuat untuk mengangkat beban yang berat-berat misalnya, ya, karena dia kuat. Tapi kuasa lebih dari kekuatan. Kuasa itu mencakup pengertian otoritas, wewenang, ya. Seperti seorang polwan misalnya, dia kecil mungil, tapi dia bisa menghentikan truk tronton yang besar masuk jalan tol pada jam 9 pagi ke atas, kan dilarang kan? Dia bisa stop gak trontonnya? Stop. Walaupun yang stop hanya polisi wanita yang kecil mungil. Mungkin sopir trontonnya tokar besar, tapi karena si polwan punya kuasa, dia bisa menghentikan. Itulah pengertian kuasa, lebih dari sekedar kekuatan. Kalau kekuatan lebih bicara kepada hal-hal fisik, kemampuan kita mengangkat, bekerja keras, itu kekuatan. Tapi kuasa itu bicara wewenang, otoritas yang Tuhan berikan. Tuhan berkata kepada setiap orang yang percaya kepadanya diberi hak, otoritas untuk menjadi anak Allah. Itulah kuasa. Jadi kita harus sadari kita tuh memiliki kuasa. Kalau tadi deilia itu ketakutan yang depres itu membuat kita tak mampu berbuat apa-apa, tak mampu melakukan apa-apa. Kuasa itu yang Tuhan berikan membuat kita mampu melakukan sesuatu, melakukan usaha. Jadi situasi saat ini yang membuat orang takut, membuat orang cemas, membuat orang khawatir, tidak sampai membuat kita kehilangan kemampuan untuk berbuat sesuatu. Itu pengertiannya. Kalau roh Allah itu benar-benar dalam kita, kita tetap memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, do something, tetap ada. Gak sampai jadi orang-orang yang katanya hopeless, gak berdaya, ya. Saya senang baca status Facebooknya Pak Agus ada itu. Kita tahu ya banyak hal yang dialami oleh Pak Agus. Tapi status WhatsApp-nya, status Facebooknya itu luar biasa. Itulah menunjukkan bahwa kita punya semangat, punya kuasa. Ya. Masalah, problema, bencana, tragedi terjadi. Anak-anak Tuhan yang sejati memiliki roh yang membangkitkan kuasa.
tetap bisa bangkit, tetap bisa melakukan sesuatu, tetap bisa bertindak, tidak terpuruk. Firman Tuhan berkata, apabila orang benar itu jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Sebab apa? Tuhan menopang tangannya. Itulah kuasa yang Tuhan berikan. Jadi nggak ada anak Tuhan karena COVID ini menjadi stres, nggak bisa berbuat apa-apa, ketakutan yang luar biasa, keluar rumah pun nggak berani. Artinya apa? Ketika kita memiliki kuasa, ya kita tetap bisa berfungsi sebagaimana Tuhan harapkan kita berfungsi. Masih bisa bekerja kalau kita harus bekerja, masih bisa mencari nafkah kalau kita harus mencari nafkah, masih harus beribadah kalau diizinkan oleh pemerintah dan sesuai peraturan, kita bisa beribadah. Semua masih bisa kita lakukan. Kita punya kuasa, dengan baik kita masih bisa lakukan semuanya karena kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan Roh itu membangkitkan kasih. Saya nggak mau bicara panjang lebar mengenai kasih pagi hari ini, tapi intinya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Kasih itu di bagian lain Tuhan berkata tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Artinya apa? Kasih itu intinya apa? Berkorban. Kasih berkorban. Supaya kita tidak terjebak pada ketakutan itu, kita harus memiliki kasih. Artinya apa? Memiliki semangat rela berkorban. Justru ketika saat-saat sulit seperti ini, saat-saat suka seperti ini, di mana banyak orang-orang mengalami kesukaran, kesulitan, disitulah terlihat bedanya anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan. Anak Tuhan yang sejati mampu melihat sesamanya dan orang lain yang membutuhkan melampaui kebutuhannya sendiri. Mampu melihat orang dalam kesulitan melampaui kesulitannya sendiri. Mampu melihat orang yang kesusahan melampaui kesusahannya sendiri. Kita banyak dengar kisah pada hari-hari ini di situasi yang penuh ketakutan saat ini, orang-orang yang muncul dengan hal-hal yang luar biasa, ya. Di tengah-tengah kesulitan ada orang yang mau menolong orang lain, tetap bisa menolong, tetap bisa memberi, tetap bisa berkontribusi positif bagi masyarakat, bagi gereja, ya. Itulah semangat kasih tadi, ya. Banyak orang-orang yang kesulitan, kekurangan. Saya sendiri mengalami, puji Tuhan, ya saya juga pengusaha. Situasi seperti itu saudara nggak usah tanya, mengalami dampak, tapi puji Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Karyawan saya nggak ada satupun yang saya pecat, karyawan saya nggak ada satupun yang saya potong gajinya. THR masih saya kasih. Saya ngomong sama istri saya, Ma, ini gimana ya kita gini terus, karyawan yang ini kayaknya udah nggak ada kerjaannya, dia cuman sama sekali nggak ada kerjaan, apa kita lay off saja? Istri saya bilang, selama kita masih bisa bayar aja. Ya saya bilang, puji Tuhan, memang benar itu. Dan ternyata apa? Tuhan pelihara. Tuhan masih tetap kasih kerjaan, ada yang bisa saya kerjakan. Sampai saat ini saya bisa Tuhan pelihara. Saudara lihat banyak saat ini hamba-hamba Tuhan yang sedang kesulitan, ya, kesusahan. Hamba-hamba Tuhan yang di kota atau di kota satelit seperti Jabodetabek itu justru paling sengsara. Kalau hamba-hamba Tuhan di desa, di Lampung, transmigrasi, nggak punya duit, nggak masalah. Ada singkong, ada daun singkong. Ya, saya pernah transmigrasi ada apa itu tempe, bukan bongkrek ya istilahnya, dari kacang yang aneh itu bentuknya. Mereka bisa makan, nggak ada duit kalau di transmigrasi. Punya ternak, punya ayam, ada yang punya babi, tapi di Jabodetabek nggak ada kebaktian, nggak ada kolektor, nggak ada duit. Ya masa saudara mau mesen pakai GoFood pun harus ada isinya. Kalau nggak ada, mereka nggak bisa makan. Kita mungkin masih punya usaha, walaupun mengalami krisis masih punya penghasilan. Hamba-hamba Tuhan itu yang nggak bisa melayani, dari mana penghasilannya? Nggak bisa makan mereka. Kalau dulu nggak punya uang masih bisa, maaf kata, ada beberapa sih masih bisa besuk ke jemaat kan. Masih bisa besuk, masih bisa makan. Sekarang saudara besuk ke jemaat diusir sama jemaat. Ngapain sih om datang bawa-bawa virus? Jadi situasi saat ini itu justru kesempatan untuk kita menyatakan kasih yang rela berkorban tadi.
Banyak saya lihat, banyak sekali, saya nggak, mungkin saudara juga mengetahui, apalagi dengan era media sosial saat ini, banyak sekali orang yang berbuat hal-hal yang luar biasa pada hari ini menunjukkan kasih. Nah, sebagai anak Tuhan juga kita nggak boleh kehilangan semangat itu. Kasih itu tetap ada, karena roh yang sejati itu, yang menghilangkan ketakutan itu adalah juga roh yang membangkitkan kasih dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kata ketertiban di sini ya dalam bahasa Inggris menggunakan kata self control atau self discipline. Ya. Memang dalam bahasa asli Alkitab itu artinya lebih cenderung kepada pengendalian diri atau penguasaan diri. Ya tentu kalau orang penguasaan dirinya baik, banyak orang yang semua orang menguasai diri, semua orang bisa mengontrol diri, terjadi ketertiban. Jadi kita harus ingat bahwa roh yang sejati itu membangkitkan ketertiban, disiplin, self-disiplin, pengendalian diri. Nggak ada anak Tuhan itu yang nggak bisa diatur, ya. Nggak ada anak Tuhan itu yang sok-sokan gitu ya. Suruh pakai masker nggak mau pakai masker misalnya contoh. Dulu waktu awal-awal pernah kan muncul seperti itu, enggak lah. Itu tidak menunjukkan, ya, bahwa dia itu memiliki roh ketertiban, penguasaan diri, pengendalian diri. Makanya pada tahap-tahap awal tuh banyak sekali orang yang kena. Kalau kita baca Alkitab dengan benar, Tuhan tuh nggak ngajarin kita jadi orang yang ngawur, yang sok itu menentang arus. Saya berani. Udah jelas-jelas ada virusnya, sudah jelas-jelas ada cara penanganannya, sudah jelas-jelas ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Kenapa kita nggak ikuti? Roh yang sama, yang membangkitkan kuasa, yang membangkitkan kasih, itu seharusnya juga membangkitkan self-disiplin, disiplin diri, ketertiban, keteraturan, self-control. Nggak ada anak Tuhan itu yang nggak bisa diatur. Semua harus bisa diatur. Kalau keluar peraturan seperti ini, ya ikutilah itu, taatilah itu. Ya. Saudara nggak mau ikut peraturan, saudara nggak mau taat peraturan, akhirnya saudara sendiri yang ketakutan. Karena apa? Karena saudara kena misalnya. Jadi Tuhan itu sudah berfirman, itu sudah menetapkan apa yang kita lakukan. Bagaimana supaya tidak mengalami ketakutan yang negatif tadi, deilia tadi atau deilos tadi, menjadi orang yang penakut tadi. Roh yang dalam diri kita itu, pertama membangkitkan kuasa, kedua membangkitkan kasih, ketiga membangkitkan ketertiban diri, pengendalian diri, penguasaan diri. Kalau kita ingat, penguasaan diri itu adalah buah-buah roh, jelas itu. Dalam Galatia 5 itu dikatakan salah satu dari buah roh adalah penguasaan diri. Jadi nggak mungkin dia anak Tuhan itu nggak bisa diatur. Makanya saya mau kita semua menjadi anak Tuhan, jemaat Tuhan yang bisa diatur, mau taat aturan. Supaya kita bisa terus bisa beribadah, terus bisa bersekutu, menikmati berkat Tuhan. Itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Sebenarnya satu lagi ya, itu pengertiannya sangat-sangat positif. Itu adalah takut yang artinya takut akan Tuhan. Itu juga hanya ada satu atau dua ayat ya di dalam Ibrani dikatakan kita harus beribadah kepada Tuhan dengan takut. Itu menggunakan kata takut yang satunya lagi. Tapi karena waktu kita tidak bisa bahas yang satunya, kita hanya bahas dua hal ini. Tapi sudah cukup bagi hari ini untuk memberi gambaran kepada kita mengenai bagaimana sikap kita menghadapi situasi saat ini. Takut normal, wajar. Itu adalah mekanisme pertahanan diri manusia. Tapi ketakutan yang membuat kita tak berdaya, depres, tak berkutik, itu yang harus kita lawan, harus kita atasi dengan cara roh Allah dalam diri kita membangkitkan kuasa, membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban. Laksanakanlah firman Tuhan, bangkitkan kuasa Tuhan dalam hidupmu, lakukan kasih. Kasih itu adalah identitas orang Kristen. Dan tertiblah, kendalikan dirimu, kontrol dirimu. Maka kita yakin dan percaya sebagai menjadi firman Tuhan, kuasa Tuhan itu akan terus bekerja dengan sempurna dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya tidak berbanyak kata pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku,
aku dapat dari Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Sebab itu mari kita mau berkata, Tuhan tambahkan iman kami, supaya kami kuat menghadapi situasi yang semakin sulit. Kita sudah berada di masa-masa sukar akhir-akhir zaman ini. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berharap dalam. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah. Ajaib kau Tuhan, oh Yesus, haleluya. Sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah. Ajaib kau Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang berkuasa, oh Yesus. Tambahkan iman kami Tuhan, supaya kami tidak khawatir, kami tidak takut menghadapi akhir zaman ini. Haleluya. Tak akan goyah serah, oh tak akan goyah serah. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah yang memampukan kami menghadapi masa-masa sukar. Makasih Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami, karena Engkau berjanji akan menyertai kami sampai kesudahan alam. Keadaan yang kami hadapi akhir-akhir ini menyatakan kebenaran firman-Mu. Kami berada di masa sukar, sebab itu Tuhan,
Jangan sampai iman kami gugur. Ada banyak hal yang ingin melemahkan iman kami, tapi pagi hari ini kami boleh datang kepadamu, kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh mendengar firman Allah yang akan membangkitkan iman kami dan sekaligus melengkapi perlengkapan senjata kami, yaitu firman Allah adalah pedang roh yang akan membuat kami menjadi kuat untuk kami menghadapi hari-hari ini. Terima kasih Bapa, walaupun waktu ibadah kami dibatasi, tapi roh kami tidak dapat dibatasi. Roh kami menyala-nyala. Kami ingin senantiasa bersama dengan Engkau. Kami ingin senantiasa menikmati hadirat Tuhan. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kami masih dapat beribadah kepada Engkau. Sebelum kami tinggalkan rumah-Mu, kembali ke rumah kami masing-masing. Pagi hari ini hamba mau berdoa khusus bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami gangguan kesehatan tubuh. Tuhan, firman-Mu berkata, oh, tubuh kami ini fana. Seringkali tubuh kami ini lemah, tapi kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau kuatkan iman kami. Dengan iman kami dapat mengalahkan segala penyakit yang ada dalam tubuh kami. Coba hamba berdoa buat Ibu Sinaga, kiranya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Engkau telah sembuhkan hamba dari COVID, Allah yang sama, Tuhan yang sama, Yesus yang sama menjamah Ibu Sinaga. Dalam nama Yesus Engkau sembuhkan dia Tuhan. Demikian juga Ibu Rita Budi yang juga mengalami gangguan kesehatan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat hadir pagi hari ini karena terganggu kesehatan tubuhnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah dan sembuhkan. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dunia boleh berubah, tapi kuasa Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Berkatilah umat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati kesehatan mereka. Dengan berkat Tuhan kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kembalikan kami minggu depan ke rumah-Mu untuk kami boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus yang menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Akhirnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin. Kiranya saudara dipersilakan untuk memberikan persembahan. Tuhan memberkati. Minggu depan perjamuan kudus. Haleluya.